Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah dan kita masih membahas tentang perang Khandaq, ya. Tatkala kaum musyrikin sudah mengepung kaum muslimin dan ternyata seperti tidak ada hasilnya, mereka hanya saling panah memanah, maka akhirnya kaum musyrikin memiliki ide baru, ya. Mereka bersepakat pagi-pagi untuk benar-benar perang habis-habisan, ya. Mereka ingin perang habis-habisan sehingga mereka ingin ketika pagi hari semua areal Khandaq dari ujung ke ujung sudah mereka siapkan pasukan pemanah untuk memanah kaum muslimin. Karena sudah lama hanya perang-perangan, ya, tidak ada hasilnya. Mereka juga tidak bisa menembus Khandaq dan kaum muslimin juga enggak ada yang keluar dari Khandaq. Maka pada malam hari tersebut, pada suatu malam mereka pun kompak, mereka kemudian menata strategi mereka untuk agar pagi hari sebelum matahari terbit mereka sudah fajar terbit, mereka sudah benar-benar mengitari seluruh Khandaq untuk siap menyerang begitu memungkinkan. Ya, demikian juga Rasulullah SAW pada malam itu juga mengatur strategi kepada kaum muslimin, ya, dan Nabi menjanjikan kepada mereka kemenangan jika mereka bersabar. Akhirnya, ya, ketika tiba pagi hari, maka, ya, mereka pun menyerang kaum muslimin, ya, dengan serangan yang sangat kencang dan tidak berhenti-berhenti karena mereka sudah mengitari seluruh Khandaq. Kemudian mereka menyerang bertubi-tubi, tidak berhenti-berhenti, ya. Kemudian mereka terutama mengeser kepada kubahnya Nabi SAW, itu kemahnya Nabi SAW, di mana Nabi SAW berada di situ. Akhirnya terus terjadi penyerangan dan Rasulullah SAW tidak bisa mengumpulkan pasukan untuk sholat. Hari-hari sebelumnya bisa, ada sisi waktu untuk bisa sholat, mungkin bergantian. Namun pada kali ini semuanya sibuk karena kaum musyrikin sengaja untuk mengitari seluruh Khandaq, kemudian menyiapkan pasukan memanah untuk menyerang kaum muslimin, ya. Akhirnya kaum muslimin terpencar-pencar, tidak bisa bersatu untuk sholat, dan mereka baru hanya bisa sholat setelah matahari terbenam, ya. Mereka hanya bisa sholat setelah matahari terbenam. Kemudian kaum muslimin benar-benar fokus kepada kemahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka benar-benar menjaga kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Khalid bin Walid sudah bolak-balik berusaha untuk menyerang kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tahu di mana lokasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya, ya, ada seorang sahabat bernama Tufail bin Nu'man yang akhirnya meninggal terkena tombak dari salah seorang musyrikin bernama Wahsy bin Harb. Setelah tiba malam hari, baru kemudian para sahabat bisa sholat. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, "Ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ja'a yaumul Khandaq." Umar bin Khattab datang kepada Nabi pada hari perang Khandaq setelah matahari terbenam. Maka Umar pun mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena tidak sempat sholat. Bagaimana perhatian para sahabat terhadap sholat bahkan dalam kondisi perang. Ya, bagi mereka sholat adalah segala-galanya. Bagi mereka sholat adalah saatnya untuk istirahat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Umar tidak bisa sholat, dia maki-maki orang Quraisy. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, makitu usolli al-asr hatta kadat asy-syamsu taghrib." Hatta kadat asy-syamsu taghrib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ma shallaituha." Aku tidak bisa salat asar sampai matahari tenggelam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, saya pun juga belum salat. Saya pun belum salat." Faqumna ila Buthan, karena sudah malam, karena mereka ketika perang kode etik mereka kalau matahari terbenam berhenti. Itu kode etik mereka yang disepakati oleh kaum musyrikin, kaum muslimin. Maka setelah matahari terbenam, faqumna ila Buthan,
kami pun pergi suatu lembah di Madinah namanya Buthan. Fatawadda'a lis-salat wa tawadda'na laha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berwudu, para sahabat kami pun berwudu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalal asra ba'da ma gharabatis syamsu, thumma shalal ba'daha al-maghriba. Maka Rasulullah sallallahu pun salat asar dulu padahal matahari sudah terbenam. Kemudian baru salat maghrib, baru kemudian nunggu isya baru salat isya, ya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Syaghaluna anis salatil wusta." Mereka telah menyibukkan kita sehingga tidak bisa salat asar. Salatul wusta, salat yang tengah, salatil asr, itu salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nara. Semoga Allah memenuhi mulut-mulut mereka dan semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dengan api. Atau qala hasyallahu ajwafahum wa kuburahum nara. Maknanya sama. Semoga Allah memenuhi mulut mereka, ya, rongga-rongga tubuh mereka dipenuhi dengan api dan juga semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api. Bahkan dalam sebagian riwayat yaitu Nabi belum salat zuhur, belum salat asar, belum salat maghrib. Duhur juga belum. Dan mereka salat setelah maghrib dan agak tidak langsung habis maghrib. Agak lama sedikit antara maghrib dan isya baru kemudian mereka salat, ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, "Hubisna yaumal khandaq anis salati hatta kana ba'dal maghrib bihawiyyin minal lail hatta kufina." Kami tidak bisa salat ketika perang Khandaq hari tersebut. Tertahan kami tidak bisa salat sampai terbenam matahari, yaitu lanjut malam sedikit mungkin setelah setengah jam terbenam matahari baru kemudian kami salat. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan, maka Nabi pun memanggil Bilal. Fa aqama salatadz zuhri, kemudian Bilal iqamat salat zuhri fa shallaha, kemudian Nabi salat zuhur. Wa ahsana salataha kama kana yusalliha fi waqtiha. Dan Nabi salat tidak terburu-buru, Nabi salat dengan tenang seakan-akan seperti di waktu zuhur. Tsumma amarahu fa aqama al-asr, kemudian Nabi memerintahkan Bilal qomat lagi, qomat salat asar. Fa shallaha wa ahsana salataha, kemudian Nabi salat asar dan dia perbagus salatnya kama kana yusalliha fi waqtiha, seakan-akan dia salat di waktu asar. Tsumma amarahu fa aqama al-maghrib. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk qomat salat maghrib. Fa shallaha kadzalik, maka Nabi pun salat maghrib. Ya, ini semuanya di qada, ya, karena terpaksa tidak ada waktunya. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Wa dzalikum qabla an yunzilallahu fi salatil khauf farijalan aw rukbana." Dan ini semua sebelum turun ayat farijalan aw rukbana. Artinya kalau kalian dalam kondisi takut, silakan salat dalam kondisi berdiri atau dalam kondisi naik kendaraan, berjalan atau naik kendaraan. Jadi boleh. Ya, seorang kalau dalam kondisi berperang, dia sambil salat ingat Allah sambil berperang, boleh. Berperang atau sambil naik kuda, sambil naik onta, tidak menghadap kiblat tidak jadi masalah. Ini boleh kalau memungkinkan. Ya, kalau mungkin. Kalau tidak memungkinkan sama sekali, tidak bisa konsen sama sekali, terpaksa maka dia boleh salat di luar waktunya seperti yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seorang sedang berada di pesawat tempur kemudian sedang fokus berperang. Dia sulit untuk berperang, mungkin dia harus kontrol, harus bicara dengan temannya, harus kontak-kontakan, akhirnya dia tidak bisa salat. Maka kondisi seperti ini dia bisa salat di luar waktu. Atau seorang misalnya dalam kondisi benar-benar darurat, dalam menangani operasi misalnya yang berjalan sampai 6 jam, operasi tersebut tidak bisa berhenti. Harus konsen luar biasa, ya, konsentrasi luar biasa, tidak mungkin sebentar berhenti 5 menit misalnya 10 menit, tidak memungkinkan. Ya, ini kalau terjadi seperti ini ya terpaksa dia bisa menunda salat meskipun di luar waktu. Tetapi kalau masih bisa memungkinkan salat sambil beraktivitas, ya, seperti dalam salatul khauf, dalam kondisi berjalan, dalam kondisi perang seperti kita sebutkan dalam kisah sirah sebelumnya ketika seorang sahabat ingin membunuh seorang musyrik yang ingin menyerang Nabi SAW, maka dia berjalan menuju orang tersebut sambil salat asar. Sambil salat asar cuma beri isyarat, sujudnya, rukunya semua isyarat kepala sambil tidak menghadap kiblat, sambil berjalan menuju orang musyrik tersebut, dan ini diperbolehkan dalam kondisi darurat. Ini dalil bahwasanya salat adalah perkara yang sangat penting, tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Di antara hal yang menarik dalam perang Khandaq, ada seorang namanya Nu'aim bin Mas'ud. Ya, dia masuk Islam. Ya. Nu'aim bin Mas'ud ini tadinya kafir, ya. Dan dia datang dengan pasukan mereka, dengan pasukan Ghatafan bersama orang Quraisy, ya. Maka dia datang untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di saat-saat genting, di saat kaum muslimin dalam terdesak, di saat kaum musyrikin jumlahnya besar,
justru dia masuk Islam. Ini menakjubkan. Ya, mungkin kalau kaum muslimin yang menang dia masuk Islam, oke lah. Ini enggak, ini pasukan kaum musyrikin lagi banyak, kaum muslimin sedang terpuruk, ya, sampai tidak bisa sholat, kemudian dia malah masuk Islam. Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i radhiyallahu taala anhu. Kita dengarkan bagaimana dia cerita. Dia berkata dalam kisah bagaimana Islamnya, ketika peristiwa Al-Ahzab, pasukan-pasukan berkumpul untuk datang menyerang Rasulullah SAW, sirtu ma'a qaumi. Aku pun berjalan bersama kaumku untuk menyerang kota Madinah. Dan aku di atas agama mereka. Ya, dan Rasulullah SAW kenal aku, ya. Faqadhafa Allah fi qalbil Islam. Tiba-tiba Allah memasukkan iman dalam hatiku. Ya. Aku pun masuk Islam. Fakatamtu dzalika qaumi. Aku pun menyembunyikan imanku kepada kaumku. Aku pun keluar dari mereka pelan-pelan sampai aku ketemu dengan Rasulullah SAW antara maghrib dan isya, itu di malam hari setelah perang selesai. Fawajatuhu yusalli, aku dapati dia sedang salat. Falamma ra'ani jalasa tsumma qala. Tatkala dia melihatku, dia pun duduk. Kemudian dia manggilku. Dia berkata, "Ma ja'a bika ya Nu'aim?" Apa yang buat kau datang kemari wahai Nu'aim? Aku berkata, "Inni ji'tu usaddiquka." Aku datang untuk membenarkan engkau wahai Rasulullah. Wa asyhadu anna ma ji'ta bihi haqq, dan aku bersaksi apa yang kau bawa itu benar. Famurni bima syi'ta ya Rasulullah. Perintahkanlah kepadaku apa yang kau kehendaki ya Rasulullah. Sudah saya pasrah, mau apapun disuruh saya akan kerjakan. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Dalailun Nubuwah, Nu'aim berkata, "Ya Rasulullah, inni qad aslamtu wa lam ya'lam bi ahadun min qaumi famurni amraka." Ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam dan kaumku seorang pun tidak ada yang tahu aku masuk Islam. Perintahkanlah kepada aku apa yang kau kehendaki. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ma anta fina rajulun wahid." Kau cuma satu orang. Cuma satu orang. Yang bisa kau lakukan, fa khadzil 'anna ma istata'ta. Khadzil 'anna itu buat mereka ya tidak bersatu padu semampumu. Bagaimana caranya? Fa innal harba khud'ah, sungguhnya perang adalah tipu daya. Nu'aim berkata, "Walakin ya Rasulullah idzan li fa aqul." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berucap apa yang aku kehendaki. Aku mau bohong ini ceritanya. Izinkan aku. Kata Rasulullah SAW, "Kul ma badalaka fa anta fi hil." Ucapkan yang kau kehendaki ya wahai Nu'aim, halal bagimu karena perang. Rasulullah mengatakan bohong boleh 3. Dalam perang mendamaikan orang yang bersengketa, dan juga perkataan pujian seorang suami kepada istri, istri memuji suami dalam rangka mempererat cinta kasih antara suami istri, boleh bohong-bohongannya. Maka Nu'aim bin Mas'ud, ya ini tidak boleh sembarang bohong. Kalau sembarang bohong ketahuan dipenggal sama orang-orang Quraisy, ya. Maka Nu'aim bin Mas'ud datang sampai ke Bani Quraidah, karena Bani Quraidah sudah memutuskan perjanjian damai dengan kaum muslimin dan bergabung dengan orang-orang Quraisy. Dan dia adalah nadim bagi mereka. Nadim maksudnya teman ngobrol sama orang-orang Quraidah, Bani Quraidah, ngobrol sama mereka, ya. Di zaman jahiliyah, ya. Akhirnya datang dia kepada Bani Quraidah, dia berkata, "Wahai Bani Quraidah, kalian sudah tahu bagaimana cintaku kepada kalian. Terutama ya apa yang antara aku dengan kalian." Kata mereka, "Benar engkau wahai Nu'aim. Engkau tidak tertuduh di sisi kami." Kemudian Nu'aim berkata, melancarkan rencana dia. Dia berkata, "Sungguhnya orang-orang Quraisy dan Ghatafan tidak seperti kalian. Laisu ka antum." Mereka tidak seperti kalian. Ini Madinah, negeri kalian. Di sini ada harta kalian di kota Madinah, negeri kalian. Anak-anak kalian di sini, istri-istri kalian juga di sini. Dan kalian tidak mungkin pergi meninggalkan kota Madinah, ya, ke kota yang lain, karena kalian sudah kampungnya di sini, anak di sini, istri di sini, semuanya. Adapun Quraisy dan Ghatafan, mereka datang dari tempat jauh, datang untuk menyerang Muhammad dan teman-temannya. Dan kalian membantu mereka. Wahai Bani Quraidah, kalian membantu orang-orang Quraisy dan Ghatafan. Ya, sementara negeri mereka jauh. Sementara harta mereka di negeri mereka jauh. Sementara istri-istri mereka di negeri mereka. Sementara anak-anak mereka di negeri mereka. Maka mereka tidak sama dengan kalian. Kalian di sini, kalau ada apa-apa kan bahaya. Kalau mereka ada apa-apa tinggal pulang. Fa in raunuh zatan asabuha. Kalau ternyata mereka menang, ya sudah, mereka akan menang. Tetapi wa in kana ghairu dzalik, tapi ternyata kalau mereka melihat kondisi tidak memungkinkan, lahiqu bi biladihi, mereka akan balik ke negeri mereka. Wa khallau bainakum wa bainar rajul bi baladikum, dan akhirnya mereka akan meninggalkan kalian berperang sama Muhammad. Kan repot. Diajak berpikir oleh Nu'aim. Hati-hati kalian. Saya ini sayang sama kalian. Ya, kalian tidak sama dengan Quraisy dan Ghatafan. Wala taqata lakum in khala bikum. Kalau kalian sudah ditinggal sama mereka, kalian tidak bisa melawan Muhammad dan teman-temannya.
Fala tuqatilu ma'al qaumi hatta ta'khudhu minhum rahnan. Kalau begitu jangan kalian ikut perang bersama mereka memerangi Muhammad. Jangan dukung mereka sampai kalian mengambil gadai dari mereka, jaminan dari mereka. Min asyrafihim, minta orang-orang penting dari mereka tinggal bersama kalian supaya mereka tidak kabur. Suruh tinggal bersama kalian. Yakununa bi aidikum thiqatan lakum ala an tuqatilu ma'ahum Muhammadan. Sebagai janji setia agar mereka tetap berperang bersama kalian melawan Muhammad sampai kalian menang. Akhirnya orang-orang Bani Quraidah, Yahudi yang biasanya menipu tertipu. Yahudi yang biasanya menipu tertipu sama Nu'aim bin Mas'ud. Mereka mengatakan, laqad asyarta birra'yi. Sungguh benar idemu wahai Nu'aim. Kemudian Nu'aim setelah pergi ke Bani Quraidah, dia pergi ke Quraisy. Kemudian dia ketemu dengan Abu Sufyan, sang pemimpin. Bersama Abu Sufyan ada beberapa orang. Kemudian Nu'aim berkata, wahai Abu Sufyan dan kawan-kawan, kalian sudah kenal siapa aku, bagaimana aku cinta kepada kalian, dan bagaimana aku meninggalkan Muhammad. Dan sungguh telah sampai kepadaku suatu perkara, ya, yang menurutku aku harus menyampaikannya kepada kalian. Ini perkara penting, aku harus sampaikan kepada kalian sebagai bentuk nasihat kepada kalian. Tapi tolong sembunyikan dariku, jangan sampai orang lain tahu berita ini. Masya Allah, dia kasih mukaddimah yang indah. Ini perkara penting, saya ingin nasihati kalian, tapi sembunyikan, jangan sampai orang lain tahu. Faqalu naf'al, kata mereka, kami akan kerjakan. Kata Nu'aim, wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu bahwasanya orang-orang Yahudi telah menyesal, ya, ketika mereka membatalkan perjanjian damai dengan Muhammad. Sehingga mereka sudah tulis surat kepada Muhammad dengan berkata, kami menyesal atas perbuatan kami. Apakah kau ridha wahai Muhammad jika, ya, kami akan mengambil dari orang-orang Quraisy dan Ghatafan beberapa orang yang mulia dari mereka, kemudian kami berikan kepada engkau wahai Muhammad supaya kita hubungan baik lagi. Kemudian kau bunuh mereka wahai Muhammad. Setelah itu kami akan bersamamu, ya. Kemudian kita akan berperang melawan Quraisy dan Ghatafan. Kemudian Muhammad menjawab, "Na'am, saya setuju." Ya, ini semuanya tipuan dari Nu'aim. Jadi kata Nu'aim, orang-orang Bani Quraidah menyesal, mereka tulis surat, wahai Muhammad, kami menyesal telah memutuskan perjanjian damai antara kami dengan engkau. Izinkanlah kami supaya kau senang, kami akan ambil orang-orang penting, orang mulia dari Quraisy dan dari Ghatafan untuk kami serahkan kepada engkau, lantas kau bunuh mereka, terserah. Di situ kita gabung, kita lawan Quraisy dan Ghatafan. Kemudian kata Nu'aim, kalau begitu wahai orang-orang Quraisy, kalau nanti orang-orang Yahudi mengirim surat kepada kalian, utusan kepada kalian meminta jaminan berupa orang-orang yang mulia dari kalian, maka fala tadfa'u ilaihim, maka jangan serahkan kepada mereka. Satu orang pun jangan kasih. Kemudian Nu'aim pun pergi ke Ghatafan. Tadi sudah Quraisy, pergi ke Ghatafan. Dan dia ngomong sama seperti yang dia ngomongkan kepada Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy, ya. Kemudian dia pun pergi. Dan benar, akhirnya usaha Nu'aim ini berhasil. Maka pada satu malam, Abu Sufyan dan kepala-kepala pemimpin kabilah Ghatafan mengirim utusan kepada Quraidah, yaitu utusannya Ikrimah bin Abi Jahal, dan bersama dua orang dari Quraisy dan Ghatafan. Ya. Maka Ikrimah dan dua orang ini, Ikrimah bin Abi Jahal dan seorang Quraisy Ghatafan berkata, "Inna lasna bidari muqam." Kami tidak akan tinggal di sini. Ini kami bukan tempat tinggal kami. Qad halakal khuffu wal hafiru faqdu, ya. Onta-onta sudah binasa, kemudian kuda-kuda pun sudah berjatuhan, ya. Setelah itu angin kencang, ya. Faqdu lil qital, ya. Hatta nunajiza Muhammadan. Kami tidak bisa begini terus. Kalian ayo berangkat perang. Kalian jangan berdiam aja di rumah kalian. Ayo kita berangkat perang, perangi Muhammad sama-sama. Wa nafragha mimma bainana wa bainahu, dan kita selesaikan, kita curahkan semua kekuatan kita untuk melawan Muhammad. Ayo Bani Quraidah, ayo keluar bareng kita perangi Muhammad. Akhirnya Bani Quraidah, kirim jawaban. Kata mereka, innal yawma yaumus sabt. Ini hari Sabtu. Dan ini adalah hari yang kita tidak boleh melakukan apapun, ya. Hari suci, tidak boleh bekerja. Sungguh nenek moyang kami pernah ada melakukan, sebagian kami melakukan pekerjaan di hari Sabtu, akhirnya ditimpa dengan perkara yang kalian tahu, itu dirubah jadi monyet dan babi. Kemudian kami pun tidak akan berperang bersama kalian melawan Muhammad sampai kalian memberikan jaminan bagi kami dari orang-orang mulia di antara kalian. Serahkan beberapa orang dulu sini, tinggal bersama kami sebagai jaminan, baru kami akan berperang. Kita perang sama-sama melawan Muhammad.
Ya. Fa inna nakhsha in darrasatkumul harbu wastadda 'alaikumul qital an tanshamiru ila biladikum. Kami khawatir nanti kalau perang sudah sangat parah, kalian sudah digigit oleh perang, artinya sudah dalam kondisi sulit, kalian akhirnya meninggalkan kota Madinah. Wa taraktumuna, kemudian kalian tinggalkan kami di sini. Dan kami tidak mampu untuk melawan Muhammad kalau begitu caranya. Kalau gitu kalian tidak boleh kabur. Serahkan jaminan kepada kami. Tatkala surat dari Bani Quraidah Yahudi sampai kepada Quraisy dan Ghatafan, akhirnya mereka baru sadar. Kata mereka, "Wallahi innal ladzi haddatsakum Nu'aim bin Mas'ud la haqqun." Benar yang disampaikan Nu'aim bin Mas'ud kepada kita benar. Ini Bani Quraidah kurang ajar nih, mereka ingin mengambil orang-orang kita diserahkan kepada Muhammad untuk dibunuh. Ya, maka mereka kirim surat balik kepada Bani Quraidah. Inna wallahi la nadfa ilaikum rajulan wahidan min rijalin. Kami tidak akan serahkan jaminan meskipun satu orang lelaki pun dari kami. Kalau kalian ingin perang bersama kami, keluarlah, peranglah bersama kami. Bani Quraidah berkata, hina tatkala utusan sudah sampai kepada mereka, mereka berkata, benar. Innal ladzi dzakara lakum Nu'aim bin Mas'ud haqqun. Sungguh yang dikatakan Nu'aim bin Mas'ud sungguh benar. Orang Quraisy ini parah. Quraisy dan Ghatafan benar seperti yang dikatakan oleh Nu'aim bin Mas'ud. Kalau mereka mendapati kesempatan, mereka akan menang. Kalau mereka kalah, mereka akan kabur dan membiarkan kita di sini untuk melawan Muhammad dan kita akan binasa. Ya. Akhirnya mereka kirim surat kepada Quraisy dan Ghatafan. Bani Quraidah kirim surat. Inna wallahi la nuqatilu ma'akum Muhammadan hatta tu'tuna rahnan. Demi Allah kami tidak akan berperang melawan Muhammad bersama kalian sampai kalian kirim kepada kami jaminan. Akhirnya Quraisy dan Ghatafan tidak mau. Terjadilah pertikaian di antara mereka, ya. Akhirnya mereka tidak saling cocok, saling bertikai, saling suudzon di antara mereka. Waqafallahu al-mu'minina al-kitab. Dan Allah mencukupkan mereka untuk kalah gara-gara tersebut, ya. Ketika dalam kondisi genting, ya, maka Nabi SAW berdoa. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, da'a Rasulullah SAW alal ahzab. Rasulullah SAW mendoakan keburukan kepada al-ahzab. Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. Ya Allah, yang telah menurunkan Al-Quran, yang hisabnya cepat. Ya Allah, hancurkanlah al-ahzab. Ya Allah, hancurkan mereka dan goncanglah mereka. Ya. Kemudian di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutuplah aurat kami. Ya Allah, tenangkanlah hati-hati kami karena kondisi sangat mengerikan. Maka doa Nabi dikabulkan. Kemudian Allah mengirim angin yang kencang, ya, untuk memporak-porandakan mereka. Lihatlah Rasulullah SAW menang dalam perang Badar dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam perang Ahzab Rasulullah SAW dimenangkan karena doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah mengirim angin yang sangat kencang, rihan syadidah, di malam hari yang sangat dingin. Angin tersebut saking kencangnya sampai panci-panci mereka yang digunakan untuk masak tumpah semuanya. Sampai api-api yang mereka nyalakan mati semuanya. Sampai kemah-kemah yang mereka tinggal jatuh semuanya. Angin kencang banget, ya. Sampai-sampai seorang tidak mampu dari orang Quraisy dan orang Ghatafan, orang musyrikin tidak mampu untuk balik ke kemahnya. Imam Al-Bukhari Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Nusirtu bis-saba wa uhlikat adun bid-dabur." Sungguhnya aku ditolong dengan angin timur bis-saba, dan kaum Ad telah dibinasakan dengan angin barat. Allah bukan cuma mengirim angin, Allah kirim juga malaikat. Wa junudan lam tarauha. Dan pasukan yang kalian tidak lihat. Malaikat menggoncangkan mereka, ya, memasukkan ketakutan dalam hati mereka, sehingga akhirnya mereka yang tadinya datang dengan kesombongan, merasa pasti menang, terbalik mereka yang ketakutan. Sama-sama kaum muslimin juga ketakutan, mereka juga ketakutan, ya, dengan ketakutan luar biasa, ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, kalau bukan Allah menjadikan Rasulnya rahmat bagi kaum, bagi umat manusia, dan Allah berfirman, wa kana Allah liyu'adzibahum anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka sementara kau berada di sisi mereka. Seandainya tidak ada ayat-ayat seperti ini, tentu Allah akan kirimkan angin yang lebih dahsyat seperti angin yang menghancurkan kaum Ad, yang kaum Ad diangkat sampai 7 malam 8 hari.
digoncang-goncangkan di udara kemudian dibinasakan. Tapi Allah cukup kirim angin soba yang tidak terlalu kencang tapi telah memporak-porandakan mereka. Ketika angin memporak-porandakan mereka, para sahabat tidak tahu kondisi mereka. Yang jelas mereka sudah diserang dengan dahsyat di siang hari sampai Nabi tidak bisa sholat. Duhur, asar tidak bisa sholat kecuali di waktu maghrib. Ketika itu setelah mereka diserang dengan angin, doa Nabi dikabulkan, ya. Maka Nabi menyuruh para sahabat, sebagian sahabat untuk menengok bagaimana kondisi mereka. Perhatikan hadis ini. Ada seorang pemuda dari Ahlul Kufah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, "Wahai Hudzaifah, apa kau pernah melihat Nabi dan bersahabat dengan Nabi?" Kata Hudzaifah bin Yaman, sahabat mulia, "Na'am, ya benar akhi, benar wahai putra saudaraku." Terus apa yang kalian lakukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi laqad kunna najhad. Dulu kami bersusah payah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak muda ini bersusumbar, dia berkata, "Lau adraknahu ma taraknahu yamshi 'alal ard. La ja'alnahu 'ala a'naqina." Kalau kami yang ketemu Muhammad, seandainya kami hidup di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan biarkan dia berjalan di atas tanah. Kami akan buat dia berjalan di pundak-pundak kami, di leher-leher kami. Hudzaifah berkata, "Ya benar akhi, jangan bilang begitu. Wallahi perkaranya tidak semudah yang kau bayangkan. Laqad ra'aituna ma'a Rasulillah." Maka Hudzaifah bercerita tentang peristiwa Khandaq. Dia mengatakan suatu malam dalam perang Khandaq. Wa shalla Rasulullah sallallahu minal hawiyan. Rasulullah sallam ya, kemudian salat di sebagian waktu. Tsumma altafata ilaina. Kemudian Rasulullah sallam setelah salat melihat kepada kami. Rasulullah sallam berkata, "Man rajulun yaqumu fayanzuru lana ma fa'alal qaum." Siapa di antara kalian yang mau berdiri kemudian tengok apa yang sedang dialami oleh mereka, yaitu suruh nyebrang Khandaq, masuk di markas mereka, di camp mereka, lihat apa yang terjadi. Tapi Rasulullah kasih syarat. Adkhalahullahu al-jannah bi syarti an yarji. Syaratnya dia bisa kembali. Saya ingin kabar. Dia harus bisa masuk, lihat kondisi, balik kasih kabar kepada saya. Kalau dia bisa, saya akan masukkan dia surga. Fama qama rajulun, tidak seorang pun yang berdiri. Kenapa? Syaratnya berat. Harus ke sana bisa balik lagi. Sementara angin dingin, sementara mereka kelaparan, sementara tadi siang sudah disikat habis oleh orang musyrikin. Kondisi mengerikan. Wa balagatil qulubul hanajir. Sampai ketakutan, jantung berdetak-detak saking ketakutannya. Rasulullah SAW ulang lagi. Rasulullah SAW kemudian salat lagi. Tidak ada yang jawab. Rasulullah SAW salat, kemudian Rasulullah setelah salat lihat lagi kepada kami. Man rajulun yaqumu fayanzuru lana ma fa'alal qaum thumma yarji'. As'alullah an yakuna rafiqi fil jannah. Jaminannya semakin tinggi. Kalau tadi pertama masuk surga, sekarang lebih tinggi. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang bisa masuk ke markas mereka, syaratnya harus bisa balik. Maka dia akan menjadi temanku di surga. Bukan cuma surga, jadi temanku di surga. Kata Hudzaifah, "Fama qama rajulun minal qaum." Tidak seorang pun yang berdiri. Syaratnya harus bisa balik. Ini syarat yang berat. Min syiddatil khauf, kata Hudzaifah, karena saking takutnya. Wa syiddatil ju', karena saking laparnya. Wa syiddatil bard, karena saking dinginnya. Terkumpul saking takutnya, saking laparnya, saking dinginnya. Tadi siang baru dihabisi sama orang musyrikin sampai tidak bisa sholat duhur, asar. Sekarang malam-malam suruh masuk di camp mereka. Tidak disebutkan siapa yang hadir ketika, tapi ini ada sebagian sahabat, di antaranya Hudzaifah. Nabi bilang, siapa yang bisa datang ke sana balik lagi jadi temanku di surga. Kata Hudzaifah, "Fama qama rajulun minal qaum." Tidak seorang pun yang bisa berdiri menjawab permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma lam yakum ahadun, tatkala tidak seorang pun yang berdiri, Rasulullah panggil namaku. Ya Hudzaifah, kata Hudzaifah, terpaksa. Falam yakun li buddun minal qiyam hina da'aini, aku harus berdiri untuk menyambut panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Ya Hudzaifah, fadhhab, wahai Hudzaifah, pergilah engkau, fadkhul fil qaum, masuklah di camp-camp mereka. Masuklah di tengah-tengah mereka, fanzur ma yaf'alun, lihat apa yang mereka kerjakan. Tapi ingat, wala tuhditsanna syai'an hatta ta'tiyana, jangan kau bikin apapun, macam-macam sampai kau datang kasih kabar kepadaku. Pokoknya lihat saja balik sini. Jangan bikin macam-macam." Kemudian kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, aku pun pergi. Fadakhaltu fil qaum. Warih, ya, ketika aku masuk, angin dan junudullah, malaikat memporak-porandakan mereka. Tidak ada satu tempayan atau panci yang tegak, semuanya tumpah. Wala naran, tidak ada api kecuali mati. Wala binaan, tidak ada bangunan kemah dan kecuali jatuh semuanya.
ketika dalam kondisi genting tersebut, mereka dalam kondisi takut, Abu Sufyan tiba-tiba berkata, "Ya ma'syara Quraisy." Abu Sufyan merasa ada yang masuk. Firasatnya merasa ada yang masuk, menyelip dalam pasukan mereka. Maka Abu Sufyan berkata, "Ya ma'syara Quraisy, liyanzur umru'un man jalisuhu." Wahai orang-orang Quraisy, masing-masing ngecek siapa yang duduk di sampingnya. Waduh, bahaya ini. Disuruh cek siapa yang di sampingnya. Hudzaifah berkata, sebelum aku dicek, aku yang pegang tangan orang sebelahku. Qultu man anta? Siapa engkau? Kayaknya orang itu bilang, ana fulan bin fulan. Untung orangnya tidak berkata, terus kamu siapa? Enggak. Selamat. Ya. Thumma qala Abu Sufyan. Abu Sufyan kemudian berkata lagi, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy sekalian. Innakum wallahi ma asbahtum bidari muqam." Sungguhnya kalian besok pagi tidak bisa lagi tinggal di sini. Laqad halakal qura. Sungguhnya onta-onta, kuda-kuda sudah binasa. Waktalafatna Banu Quraidah. Banu Quraidah telah menyelisih. Wa akhlafatna Banu Quraidah. Banu Quraidah sudah menyelisih kita. Dan telah sampai kepada kita kabar dari Banu Quraidah yang tidak kita sukai. Dan kita lihat sekarang kita diporak-porandakan oleh angin yang kalian lihat. Ya, tidak ada panci yang bisa tegak, semuanya jatuh. Tidak ada api yang bisa menyala. Tidak ada kemah yang bisa tegak. Fartahilu, pulanglah. Fa ini murtahil, aku akan pulang. Tsumma qama ila jamalihi wa huwa ma'qul. Kemudian dia pergi ke ontanya dalam kondisi diikal. Fajalasa alaihi, tsumma daraba fawathaba ala thalath. Dia naik di atas ontanya, dia pukul, akhirnya ontanya berdiri dengan 3 kaki. Fama atlaqa iqalahu illa wa huwa qa'im. Kemudian dilepaskan. Jadi kalau onta satu kakinya diikat dengan iqal begini. Jadi ontanya berdiri dengan 3 kaki, tatkala dilepas akhirnya ontanya berdiri dengan 4 kaki. Kata Hudzaifah, ya. Walaula ahdu Rasulillah la tuhdits syai'an hatta ta'tiyana thumma syi'tu laqataltuhu bisahmin. Kata Hudzaifah, saya lihat Abu Sufyan. Kalau saya membunuh dia bisa. Tapi Nabi sudah mengambil janji dariku, ya, jangan kau bikin apapun, jangan kau bikin apapun. Di antara mukjizat yang terjadi, Nabi berkata, "Intalik ya ibnal Yaman, wala ba'sa 'alaika min harrin wala bardin hatta tarji'a ilayya." Wahai Hudzaifah, pergilah engkau menuju mereka. Tidak ada masalah dengan engkau dingin atau panas sampai kau kembali kepadaku. Maka ketika Hudzaifah berjalan, ya, dia mengatakan ka'anni ala mithlil hammam. Seakan-akan aku berjalan seperti di tempat pemandian, yaitu hangat. Hammam itu tempat pemandian, ya. Seakan-akan aku merasa hangat. Padahal mereka lagi kedinginan. Ya. Ketika Hudzaifah balik, kemudian melaporkan kepada Nabi tentang apa kondisi mereka, kemudian kata Hudzaifah, "Fariqtu kurirtu." Ketika aku sudah selesai, aku kedinginan, ya. Kedinginan. Tadi mukjizat Nabi, ke sana dia dalam kondisi hangat, ketika balik sudah selesai, maka aku pun kedinginan. Fa albasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fadli aba'atin kanat alaihi yusalli fiha. Rasulullah mengambil sebagian kain yang tadi dia gunakan salat, kemudian dia lemparkan kepadaku, kemudian aku pun tidur. Falam azal naiman hatta asbahtu. Aku tidur sampai subuh, sampai pagi. Ketika pagi hari azan dikumandangkan kita waktu subuh, Nabi berkata, "Kum nauman, wahai orang yang banyak tidur, bangunlah." Akhirnya Hudzaifah pun bangun, ya. Taib. Ketika besok harinya, maka mereka pun pulang. Orang-orang Bani Quraisy dan orang-orang Ghatafan, karena mereka diserang angin semalam, akhirnya mereka pun pulang. Ketika mereka pulang, kabur dari kota Madinah, tidak bisa bertahan lama, mungkin kondisi yang tidak mengenakan, sudah sebulan mungkin tidak bisa apa-apa, apalagi diserang dengan angin, porak-porandakan mereka. Setelah mereka pergi, Nabi berkata, "Al-ana nakzuhum wa la yakzunana nahnu nasiru ilaihim." Mulai sekarang kita yang menyerang mereka dan mereka tidak akan menyerang kita lagi. Kita akan berjalan menuju mereka. Dan benar, setelah mereka kabur pada tahun ke-5 Hijriah, mereka pulang, setelah itu Nabi yang datang kepada mereka dalam perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Nabi menyerang mereka, kemudian nanti dalam Fatu Makkah, kemudian dalam perang Hunain, dalam perang Taif, sudah tidak lagi yang serang kota Madinah. Nabi yang mengatakan, "Al-ana nakzuhum." Habis ini kita yang serang mereka. Wala yakzunana, mereka tidak akan serang kita lagi. Wa nahnu nasiru ilaihim, dan kita akan berjalan menuju mereka. Dan ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perang Khandaq itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi perang Khandaq benar-benar dengan yang logis, dihadapi dengan sikap yang logis, ya. Pasukan 10.000. Secara logis 3.000 lawan 10.000 susah. Apalagi mereka datang dengan kekuatan penuh, ya, dengan semangat untuk membumi hanguskan kota Madinah. Maka Nabi mengambil tindakan yang logis, itu metode bertahan. Nabi tidak menyerang, Nabi galik Khandaq, ya. Dan Nabi tidak menyuruh sahabat untuk lewat Khandaq menyerang mereka, enggak. Ya. Karena peperangan bukan berarti yang penting karena Allah mati enggak ada masalah, enggak. Semuanya perlu strategi. Semuanya perlu strategi. Dan taktik atau metode Khandaq itu adalah metode yang sangat terbaik menghadapi musuh yang banyak agar mereka tidak masuk. Ya, maksud saya Nabi SAW berpikir logis dan realistis ketika menghadapi musuh yang demikian. Maka kita pun demikian. Kita berpikir yang realistis, bukan hanya sekedar iman tidak, ya. Kita juga harus berpikir yang realistis. Makanya ketika Nabi SAW dan para sahabat di Mekah, para sahabat disiksa, Nabi tidak bisa melawan ketika itu. Bilal disiksa, Nabi hanya melihat, ya. Bilal disiksa sampai Nabi datang kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, inna Bilalan yu'adzabu fillah." Wahai Abu Bakar, sungguhnya Bilal sedang disiksa karena Allah. Akhirnya Abu Bakar yang merdekakan Bilal dan budak-budak yang lainnya. Ya, Amir bin Fuhairah dan yang lainnya. Bilal, karena Abu Bakar yang punya uang. Ketika Ammar bin Yasir disiksa, bapaknya Yasir dibunuh, istrinya Sumayyah, itu ibunya Ammar juga dibunuh. Nabi hanya mengatakan, "Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sungguhnya janji Allah bagi kalian surga. Ketika Nabi diganggu, ya, ketika Nabi salat kemudian letakkan kotoran di atas punanya, tidak bisa bikin apa ketika itu. Ya, maksudnya Nabi realistis, ya. Ya, oleh karenanya ada kondisi di mana kita bisa menyerang, ada di mana kondisi kita bersabar, ada di mana kita posisi bertahan, sebagaimana dalam perang Khandaq, ya. Dalam perang Khandaq, dalam perang Uhud ketika Rasulullah SAW pasukan sudah diserang oleh kaum musyrikin, pasukan kocar-kacir, maka Rasulullah SAW mundur. Sebagaimana sudah kita sebutkan, mundur ke arah Jabal Uhud agar pasukan bisa berkumpul lagi. Kemudian ketika mereka pergi, Nabi tidak kejar. Realistis gimana? Pasukan cuma 700, mereka 3.000 ketika perang Uhud. Jadi maksud saya benar kita iman yang kuat, tetapi kita juga harus realistis, ya. Perkara menjadi buruk tatkala iman sudah tidak kuat, kemudian tidak realistis, ya. Ini diantara maksud saya faedah yang bisa kita ambil dari kisah perang Khandaq. Kemudian diantara faedah yang bisa kita ambil dari kisah perang Khandaq, bahwasanya angin adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Nabi mengatakan, "La tusubbur rih", jangan kalian mencaci maki angin. Karena angin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum ma takrahun, kalau kalian melihat ada angin yang tidak kalian sukai, maksudnya perkara yang tidak menyenangkan, mungkin angin terlalu kencang, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari umirat bih, apa yang angin ini diperintahkan. Berlindung kepada Allah dari apa yang diperintahkan, keburukan apa yang diperintahkan kepada angin ini, karena angin diperintahkan. Ya, sebagai bukti bahwa angin diperintahkan, lihatlah dalam perang Khandaq. Ini disampaikan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya lihatlah ketika perang Khandaq, ya, jarak antara kaum muslimin dengan orang musyrikin cuma jarak Khandaq. Khandaq jaraknya lebarnya berapa? 5 meter, 6 meter. Cuma itu saja. Tapi yang dialami berbeda. Dari kaum muslimin enggak ada masalah, cuma mungkin dingin. Kaum musyrikin angin hancur-hancuran menghancurkan mereka. Bayangkan angin begitu kuat sampai tungku, kemudian panci semua jatuh. Sampai kemah jatuh. Sampai onta, kuda mereka enggak bisa berbuat apa-apa saking angin kencang. Ya. Saking kencangnya. Api semua mati. Menyalain api enggak bisa, angin saking kencang. Padahal jaraknya dekat. Cuma beda 6 meter. Ya mungkin mereka agak jauh dari Khandaq. Tapi intinya jarak dekat. Berarti angin itu diperintah oleh Allah untuk menyerang yang sana, sini yang tidak. Oleh karena terkadang terjadi musibah, ya kita lihat sebagian orang selamat, sebagian tidak, ya. Sampai sebagian kawan ketika bilang, "Ustaz, kita kaget melihat gempa di Jogja. Ada rumah samping kanan, samping kiri hancur, tengah-tengahnya enggak." Seakan-akan gempa tersebut berjalan, memilih rumah yang hendak dia hancurkan, ya. Tapi kita tahu bahwasanya ini adalah atas perintah Allah Subhanahu
wa taala. Kemudian di antara faedah perang Khandaq itu bahwasanya kita boleh mengambil strategi dari orang-orang kafir jika bermanfaat. Sebelum diriwayatkan dalam perang Khandaq ketika Nabi dihadapkan dengan musuh yang begitu banyak, maka Salman Al-Farisi, dan ini adalah perang pertama yang diikuti oleh Salman karena dia sudah merdeka dari tuannya, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna kunna bi Faris idza husirna khandaqna." Ya Rasulullah, kami dulu di Persia kalau kami dikepung maka kami bikin khandaq. Ya Rasulullah SAW, ini ide, kebiasaan, tradisi orang kafir yang tidak pernah diketahui orang Arab sebelumnya, diambil oleh Nabi SAW, ya. Diambil oleh Nabi SAW, dan akhirnya Nabi bikin khandaq dan membuat kaget orang-orang Quraisy dan Ghatafan ketika melihat ada khandaq di depan mereka, mereka tidak bisa masuk dalam kota Madinah. Dan juga di antara faedah perang khandaq, lihatlah bagaimana Nabi SAW ternyata diskusi sama murid-muridnya untuk mengambil tindakan. Nabi diskusi beberapa kali. Tatkala buat khandaq Nabi berdiskusi. Tatkala Nabi SAW ingin memberikan pemberian kepada kabilah Ghatafan agar mereka pergi dan nanti hasil kebun kota Madinah diberikan kepada mereka, Nabi diskusi dengan Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, sehingga mereka bertanya, Rasulullah, ini perintah Allah atau sekedar pendapat? Ketika Nabi mengatakan ini cuma pendapat, mereka bilang, Rasulullah, kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Dan Nabi terima masukan dari mereka. Padahal kita tidak ragu, Nabi orang paling cerdas. Nabi pendapatnya paling benar. Nabi paling sayang kepada umatnya. Tentu ide Nabi tidak sembarangan, tetapi Nabi masih mau mendengar anak buahnya untuk diskusi, dan kemudian bahkan Nabi meninggalkan pendapatnya ketika diskusi dengan para sahabat. Ini juga dalil bahwasanya Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Oleh karena Nabi SAW menyuruh Hudzaifah bin Yaman untuk mengecek. Ya. Ada perkara gaib yang Allah beritahu kepada Nabi dan banyak perkara gaib yang Allah tidak beritahukan kepada Nabi. Ya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su' in ana illa basyirun wa nadhirun liqaumin yu'minun. Dalam surat Al-A'raf, katakanlah wahai Muhammad, ya, aku tidak menguasai untuk diriku kebaikan maupun keburukan, ya, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu alamul ghaiba, kalau aku tahu ilmu gaib, lastakthartu minal khair, aku akan melakukan banyak kebajikan. Wa ma massani su', dan aku tidak ditimpa dengan kemudaratan. In ana illa basyiru wa nadhiru liqaumin yu'minun. Sungguhnya aku ini hanyalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jangankan masa depan, masa sekarang saja Nabi tidak tahu. Apa yang menimpa Abu Sufyan dan teman-temannya Nabi tidak tahu. Maka Nabi nyuruh, wahai Hudzaifah ibnul Yaman, wahai ya ibnul Yaman, idhab, pergilah engkau cek apa yang terjadi menimpa mereka. Ya, ternyata dikabarkan mereka dalam kondisi parah. Kemudian di antara faedah dari kisah perang Khandaq, ya, bagaimana Nabi SAW ikut serta dengan para sahabat dalam menggali Khandaq. Sampai tubuh Nabi SAW penuh dengan tanah. Sehingga ada rambut yang di perut Nabi tertutup dengan tanah tersebut. Nabi ikut menggali Khandaq bersama para sahabat. Ya, dan ini pemimpin yang tepat, ya, ikut serta turun bersama bawahannya untuk mengerjakan tugas. Ini dilihat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka kelaparan, Nabi juga kelaparan. Mereka mengingatkan perut mereka dengan batu karena kelaparan. Ternyata Nabi SAW juga mengikatkan perutnya dengan batu karena kelaparan. Yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang meninggal, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam mati syahid dalam perang Khandaq, ya, ada 6 orang dari kaum muslimin. Itu Sa'ad bin Mu'adz yang terkena panah akhirnya meninggal setelah kaum musyrikin kabur. Kemudian Anas bin Aus bin Atik, kemudian Abdullah bin Sahal, kemudian Tufail bin Nu'man, Tha'labah bin Anamah, ya, kemudian Ka'ab bin Zaid. Ini 6 orang yang wafat atau mati syahid dalam perang Khandaq sebagaimana disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada jamaah tarbiyah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.